Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran pada kali ini. Baik, kepada salah satu siswa bisa memimpin berdoa pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Baik, terima kasih kepada Mas Fathan Yusuf yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran mengenai PPKN pada hari ini, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari siswa-siswa Bapak semuanya. Baik, Bapak absen ya. Yang pertama, Saudara Fathan Yusuf hadir. Baik, kemudian Saudara Badrul Munir hadir. Hadir, Pak. Baik, Badrul Munir hadir. Kemudian Saudari Rina Kurniasari hadir. Baik, terima kasih. Berarti siswa-siswi Bapak pada hari ini hadir semua. Terima kasih atas kesempatan kehadiran anakku semuanya. Setelah Bapak mengabsen untuk mengecek kehadiran dari anak semuanya, kemudian langsung saja Bapak akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu agar teman-teman anak-anak di sini bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yaitu seperti yang Bapak kutip kata-kata dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perih dan kebodohan. Jadi dari kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tersebut sudah jelas bahwa kita semua manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tua ataupun muda, semuanya itu wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk mencari ilmu. Selama kita masih diberikan umur, selama kita masih diberikan usia yang panjang, kita semua diwajibkan untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama bagi semua ini anak-anak Bapak generasi muda dalam bangsa. Tentunya harus bersemangat dalam mencari ilmu, dalam baik itu ya. Sedikit motivasi dari Bapak agar anak semuanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang diharuskan semua itu belajar secara daring ataupun secara media Zoom seperti ini, karena tidak memungkinkan untuk langsung di sekolahan. Tapi tidak apa-apa, kita harus menaati ataupun mematuhi peraturan dari pemerintah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa belajar dengan bertatap muka secara langsung di kelas. Jadi anak-anak, baik, pada pagi hari ini kita semua bersama-sama akan belajar mengenai bab 1, yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Izinkan Bapak untuk menampilkan materi PowerPoint yang akan Bapak tampilkan untuk kita belajar bersama-sama. Materi PowerPoint-nya.
Ya, baik, bisa dilihat pada layar laptop anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar dari konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya pada bab 1 ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang ketiga, upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelumnya pada bab 1 ini terdapat beberapa kompetensi dasar. Bapak akan bacakan terlebih dahulu, yaitu pada KD 1.1 menghargai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.1 bersikap peduli terhadap dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KD 3.1 menganalisis makna hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan KD 4.1 mengkaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, pada pagi hari ini kita akan fokus ataupun kita akan belajar dahulu mengenai yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya, apa sih tujuan pembelajaran ataupun apa sih tujuan kita mempelajari konsep hak dan kewajiban asasi manusia? Ada yang tahu tidak, anak-anakku semuanya? Apa tujuannya? Baik, Bapak akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah siswa-siswa mempelajari mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, siswa-siswa diharapkan mampu yang pertama dapat merumuskan definisi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, siswa dapat menguasai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang ketiga, mampu menyusun laporan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Itu ya anak-anak mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, langsung saja kita masuk kepada materinya. Bisa next slide. Ya, baik. Yang pertama kita akan bersama-sama belajar mengenai makna hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa itu hak? Sebelum kita masuk kepada hak asasi manusia, apa itu hak? Belum ada yang tahu? Belum, Pak. Semuanya? Ya, baik. Jadi Bapak akan menjelaskan. Jadi untuk memahami konsep ataupun makna dari hak asasi manusia, sebaiknya Bapak akan menyajikan terlebih dahulu 3 fakta. Perhatikan fakta berikut ini. Yang pertama adalah orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukuman. Yang kedua, tidak ada satu bangsa dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, baik. Jadi dari ketiga fakta tersebut terdapat hal yang melekat jadi dari 3 fakta tersebut terdapat 3 hal yang melekat pada diri manusia. Yang pertama adalah hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Sesuatu yang melekat atau mendasar pada diri manusia itu disebut dengan hak asasi. Maka secara sederhana hak asasi manusia adalah hak dasar dimiliki manusia secara kodratnya. Pada hakikat hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama yaitu
Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia masing-masing. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan suatu instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodratnya. Baik, dari makna hak asasi manusia yang Bapak jelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjut ke materi yang berikutnya, atau tidak yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, baik Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Bisa next materi. Baik, Indonesia sebagai negara yang menjamin hak asasi manusia, hal tersebut bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1991 yang mengatur hak asasi manusia, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu merupakan pengertian hak asasi manusia yang diatur ataupun tercantum dalam teks. Baik, setelah Bapak menjelaskan mengenai makna hak asasi manusia, kita masuk kepada macam-macam hak asasi manusia. Jadi terdapat 6 macam-macam hak asasi manusia. Baik, Bapak langsung saja menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berhubungan dengan pribadi. Contohnya adalah kebebasan menyatakan pendapat serta adanya hak untuk kepercayaan agamanya yang memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Itu merupakan pengertian dan contoh dari hak asasi pribadi. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan perpolitikan. Contoh dari hak asasi politik itu adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Seperti yang kita tahu, mungkin hal ini berlaku pada saat pemilu, yaitu setiap orang memiliki hak ataupun memiliki hak untuk memilih dan juga memiliki hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian contoh hak asasi politik yang lainnya adalah hak untuk mendirikan partai politik. Yang kita ketahui bahwa Indonesia setelah reformasi ini memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mendirikan partai politik. Oleh karena itu, hak asasi politik ini merupakan contoh hak asasi politik, yaitu adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik. Kemudian contoh yang lain adalah hak mengajukan usulan ataupun suatu petisi. Itu yang kedua, hak asasi politik. Kita masuk yang ketiga, yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak yang berhubungan ataupun berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum ini adalah hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Itu contoh dari hak asasi hukum. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi merupakan hak yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Setelah tadi Bapak menjelaskan mengenai contoh-contoh masing-masing hak asasi tersebut, mungkin di sini ada yang ingin menyebutkan ataupun coba mengeluarkan pemikirannya mengenai contoh hak asasi politik. Apa contohnya? Ada yang ingin berpendapat hak asasi politik? Hak asasi ekonomi, maaf. Mendapatkan hasil ekonomi yang sama dalam kehidupan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Fathan yang sudah mungkin menyampaikan
pikirannya. Contohnya benar sekali yang disebutkan tadi adalah hak untuk memperoleh penghasilan yang sama. Artinya negara harus menjamin ataupun menjamin hak asasi ekonomi setiap orang itu agar tidak terjadi ketimpangan. Artinya harus seimbang antara peran satu dan peran yang lain. Baik, kemudian contoh lain yaitu hak kebebasan untuk melakukan jual beli. Itu mungkin contoh sederhana yang mungkin merupakan hak untuk melakukan jual beli. Kemudian adanya hak kebebasan untuk melakukan sewa menyewa serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang tercantum dalam undang-undang kita. Baik, itu nomor 4. Nomor 5 adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan merupakan hak yang berkaitan dengan tata cara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan ini adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam peradilan. Kemudian hak atas persamaan perlakuan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dalam hukum. Itu contoh hak asasi peradilan. Kemudian yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya merupakan hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Contoh dari hak asasi sosial budaya itu hak untuk mendapatkan pengajaran. Kemudian adanya hak untuk mengembangkan budaya sosial sesuai dengan bakat minatnya. Itu anak-anak mengenai macam-macam hak asasi manusia. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi kewajiban asasi manusia, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai makna dan macam-macam hak asasi manusia? Ada belum? Belum, Bapak. Baik, kalau belum mungkin bisa melanjutkan ke next materi yang akan kita bahas bersama. Mari, next materi. Baik, setelah tadi Bapak menjelaskan mengenai makna dan macam-macam hak asasi manusia, hak asasi manusia sendiri memiliki ciri di layar. Ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia itu terdapat 4. Yang pertama adalah hakiki, di mana hak asasi manusia merupakan hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, ataupun hak ekonomi, ataupun hak sosial budaya. Itu anak-anak mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Baik, dari keempat ciri khusus ini, apakah ada yang ditanyakan? Siswa-siswa? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, baik, kalau belum ada, ya. Kalau sudah jelas, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai kewajiban asasi manusia. Baik, seperti yang sudah terlihat di gambar sebelum Bapak menjelaskan mengenai makna kewajiban asasi manusia, Bapak akan menyajikan sebuah gambar ini, gambar anak-anak sedang melakukan bersih-bersih, gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Mungkin di sini ada yang ingin berpendapat apa maksud dari gambar tersebut yang dikaitkan dengan kewajiban. Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar sekali. Lalu ada lagi enggak? Lakukan gotong royong bersama, Pak. Ya, baik, benar sekali. Seperti yang terlihat di gambar, terdapat sekumpulan anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan bersama-sama. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Mereka bergotong royong untuk membersihkan sampah. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu siswa tadi bahwa membuang sampah lalu bergotong royong merupakan suatu kewajiban bagi kita umat manusia.
Baik, lanjut saja untuk memperjelas pemahaman mengenai kewajiban asasi manusia. Bapak akan menjelaskan pada next slide. Jadi makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana kan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Itu anak-anak mengenai makna kewajiban asasi manusia. Sebelumnya di sini setelah Bapak menjelaskan mengenai makna kewajiban asasi manusia, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Kalau belum ada, baik. Mungkin Bapak akan sebagai bahan evaluasi dan bahan pengayaan bagi anak-anak semuanya untuk memperdalam materinya. Mungkin Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk anak-anak semuanya. Jadi tugasnya itu, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai macam-macam hak asasi manusia yang terdapat, yang ada 6 itu. Hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Silakan satu kelas ini dibuat 6 kelompok. Nanti 6 kelompok ini akan menjelaskan masing-masing hak asasi tersebut. Bisa menjelaskan mengenai pengertian, lalu contoh, lalu bisa contoh dalam masyarakat secara nyata bagaimana. Itu didiskusikan pada kelompok. Nanti minggu depan salah satu kelompok bisa mempresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Seperti itu ya, anak-anak semuanya sebagai bahan untuk memperdalam materi. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, baik, Mas. Silakan bertanya. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial menghargai hak dari orang lain atau sesama manusia itu sendiri sehingga tidak melanggar hak orang lain, gitu, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus dari saudara Fathan mengenai bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu bersikap menghargai sesama orang lain. Itu merupakan definisi dari ataupun pelaksanaan penerapan implementasi dari hak dan kewajiban asasi manusia, di mana antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Artinya tidak boleh tinggi sebelah. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi di mana saat kita ataupun kita menuntut kewajiban, kita harus melaksanakan hak kita, di mana apabila kita menuntut hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu contohnya, ataupun cara agar kita menghargai orang lain, yaitu apabila kita ingin mengharapkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang kedua-duanya. Itu pertanyaan jawaban dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, cukup, mungkin Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah pengertian HAM, hak asasi manusia sebagai hak secara kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada diri manusia yang harus dilindungi
dihormati, ditegakkan demi meningkatkan kehormatan, martabat, kesejahteraan, dan keadilan. Kemudian pengertian dari kewajiban sendiri merupakan kewajiban dasar manusia, merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan pelaksananya dan tekannya hak asasi manusia. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus saling berimbang, harus saling beriringan. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sebelum kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Salah satu siswa bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran baca pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Ya, terima kasih atas partisipasi dan kesempatan kalian anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran. Tetap semangat, sampai berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya bersama Bapak. Tentunya Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.